بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Daeng Syawal Mubarak. Masya Allah ya. Dan pemirsa di rumah, mari sama-sama kita semangat. Kita akan masuk ke dalam tema kita, orang pelit kuburannya sempit. Masya Allah ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Guru, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bib Ali sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih kalimat judul tadi tuh sering banget tuh dibilangin ya, apalagi sama orang Betawi kan ya. Naam, betul. Lu pelit-pelit banget, kuburan sempit lo gitu kan. Sampai gitu kan nekennya kan. Ternyata itu benar ya adanya Guru ya. Masya Allah. Mohon ilmunya Guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Saudara hadirin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, tema pada kesempatan hari ini adalah tema yang sangat ada di tengah-tengah masyarakat kita, di mana orang-orang yang pelit dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab bisa disebut dengan syuhun, atau juga yang populer bakhilun atau al-bakhil. Dan ini juga sering digunain sama kita-kita orang. Seperti Bang Ali tadi bilang, bakhil bener lu jadi makhluk begitu. Kalau jadi manusia masih mending, makhluk. Kuburan lu sempit ntar lu katanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam pandangan Islam memang Bang Ali dan para pemirsa semua yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sifat pelit ini akan membawa daripada kehancuran, kecelakaan. Sebagaimana ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
salasun muhlikatun gitu. Ada 3 perkara yang akan mampu menghancurkan seseorang. Yang pertama apa? Syuhun muta'un, yaitu sifat pelit, kikir yang diperturutkan. Masya Allah. Jadi Nabi menyampaikan ada 3 hal yang menghancurkan. Pelit sifatnya dari diri seseorang ditaruh di awal. Jadi bersama kita tahu para pemirsa bahwa sifat pelit ini merupakan sesuatu hal yang tidak dipandang remeh dalam agama. Karena akan mengakibatkan daripada kehancuran seseorang. Bahkan saya tidak merapikan secara keseluruhan, saya hanya menggarisbawahi tentang persoalan ini. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi besar Muhammad SAW juga menyampaikan bahwa orang-orang yang pelit tersebut gitu ya adalah orang-orang yang tidak disukai. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, mungkin bisa dicek. Takut saya lupa apakah itu hadis atau makalah daripada ulama, karena dalam kitab Nasaihul Ibad itu terpenuhi makalah dan juga hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga ada athar. Jadi dikatakan as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang baik itu adalah orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Dermawan maksudnya. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Cinta maksudnya Bang Ali. Ba'idun minan nar, qaribun minal jannah. Jadi qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Sebaliknya orang yang bakhil wal bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada sorga. Qaribun minan nar, dekat sama neraka. Masya Allah. Jadi wajar kalau ada istilah tadi, lu pelit, kuburan lu sempit. Jangan kata yang namanya entar di mana alam kubur, di akhirat neraka jadi temennya. Tuh, Masya Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan ini terbukti di tengah-tengah kita. Apakah orang yang dermawan itu dirindukan dan dicintai oleh Allah, dirindukan oleh surga, dicintai oleh manusia? Bener adanya. Yang nampak aja dah, misalkan dari 3 yang tadi, Allah cinta, Allah dekat, manusia dekat, surga dekat. Yang paling gampang kita lihat kan manusia nih. Biasanya kalau orang-orang yang baik, orang yang dermawan, kalau punya musibah aja Bang Ali, kira-kira orang ngomong apa tuh yang keluar? Pasti doa duluan. Ya Allah, kesianan nih. Tuh orang baik si Fulan. Luar biasa. Bahkan kadang-kadang orang yang pernah ngerasain ini bakal ngomong. Apalagi aneh-aneh pernah ngerasain kebaikannya. Ya Allah, mudah-mudahan biar cepat selesai masalahnya. Doa yang keluar tuh. Kenapa? Karena dekatnya manusia sama orang dermawan. Tapi coba kalau misalkan orang bakhil. Ya kan, kita belum ngomong kasih contoh aja udah ketawa sendiri. Ya kan, dengar kabar istilahnya. Tuh si Fulan lagi sakit. Oh dia yang bakhilnya setengah mati 17 setan. Wah. Ya kan, keluar tuh omongan. Ya Allah, ngapa kagak mampus kalian tuh. Bisa jadi kan. Ya Allah, syukurin segala macam bla 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 bla. Kenapa? Karena manusia benci, dan ini salah satu bentuk daripada apa? Kebenaran daripada sabda atau apa yang tadi disampaikan di dalam makalah bahasa Arab tersebut gitu loh. Orang-orang jauh dan juga benci terhadap manusia-manusia bakhil. Nah, oleh karenanya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib menjauhkan daripada sifat kikir dan bakhil. Baik sifat kikir itu umumnya mengenai daripada harta, ataupun kikir bakhil daripada ilmu. Kan macam-macam kali. Dari 2 hal ini, ada orang yang bakhil harta, ini udah umum memang. Banyak dah. Tapi juga ada yang bakhilnya bakhil ilmu. Bakhil ilmu juga tujuannya kagak lain kagak bukan, kagak mau ngasih
keuntungan buat orang lain. Misalkan umpamanya ilmu tentang bisnis, dia lagi jalanin, oh gak ada kasih, ngapa emang? Karena pelitnya pemikiran dia, kalau gue kasih nih orang ilmu ntar dia maju, akhirnya bagian gue berkurang. Tuh orang bakhil pikirannya jauh. Saking yang namanya apa itu, pelitnya ada di dalam dirinya, wal'iyadzubillah min dzalik. Dan yang menarik ada di dalam salah satu makalah ulama dalam hal ini adalah Asy-Syaikh As-Sa'di, bahwa yang namanya pelit tersebut akan mengurangi dan memendekkan umur. Masya Allah. Apa kata beliau? Annal bukhla, sesungguhnya yang namanya sifat kikir, sifat pelit, sifat bahil, yaksuful a'mar, yaitu memendekkan umur. Lalu kemudian dikatakan wayah zibud diyar, dan juga dapat meruntuhkan tempat tinggal. Wa annal birra yazidu fil umri, sedangkan kedermawanan, kebaikan akan menambahkan daripada umur. Masya Allah. Nah ini secara logika dan secara ilmu kedokteran bagaimana peninjauannya gitu loh. Kok bisa yang namanya orang-orang pelit, orang-orang bakhil itu kemudian dapat memendekkan daripada umur. Ternyata pada prakteknya bahwa orang-orang yang bakhil, yang pelit cenderung memang tidak mau berbagi dan punya rasa khauf serta takut akan kekurangan daripada harta. Tuh. Sehingga pada akhirnya apa yang dipikirin sama dia tuh, hartanya habis. Timbul stres kalau ketakutan hartanya habis. Yang namanya stres kira-kira bakal jadi penyakit apa kagak itu? Nah, timbul penyakit stroke gara-gara mikirin kayak begitu. Umpama kata, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hal ini yang perlu sama kita hindarkan sebagai orang-orang yang beriman. Ada satu hal yang menarik di akhir daripada apa yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, ya, para pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya kalau dalam pandangan hakikatnya orang yang bakhil adalah orang yang mampu untuk membawa hartanya ke akhirat. Ini harus digarisbawahi Bang Ali. Dan bakhil yang seperti ini wajib ditiru. Loh kok begitu? Jadi ada satu cerita, ya, orang Betawi cerita itu. Jadi ada satu kisah. Ini kejadian nyata. Ada orang dermawan bener. Dipuji di atas kedermawanannya. Pak Haji Masya Allah dermawan banget jadi orang. Kayaknya Pak Haji juga kagak takut ditipu sama orang-orang yang bawa proposal, yang yang belaga baik sama Pak Haji. Pak Haji kasih aja. Ngapa sih Pak Haji? Kok baik banget sama yang namanya harta? Apa kata Pak Haji? Salah ente. Aneh kagak baik. Aneh ini justru pelit. Orang-orang pada mau ninggalin hartanya di alam dunia, kalau aneh nggak mau. Harta aneh mau bawa ke akhirat. Cuman masalahnya aneh titipin tuh harta aneh. Masya Allah. Aneh titipin ke yatim piatu. Aneh titipin ke masjid. Aneh titipin untuk perjuangan. Entar di akhirat gua ambil lagi jatah gue itu. Masya Allah. Itu hakikatnya yang namanya pelit. Dan pelit yang kayak model macam kayak begini, silahkan deh. Bahkan wajib diikutin sama kita sebagai umat Islam. Kan begitu ya. Kalau di sini makan kita kelewatan baik. Kita tinggalin yang namanya harta kita. Kita mati, kita kagak sedekahin, kan otomatis kagak kita bawa ke akhirat. Walhasil apa? Yang kemudian dirasakan, bahkan diperebutkan, bisa menjadi perpecahan di antara keluarga gara-gara harta yang kita tinggalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir, pelit, bakhil, buntut gasir gitu loh kata orang ya.
agar kita mendapatkan daripada kebahagiaan dan juga manfaat dari harta kita dan juga ilmu kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Amin, ya ya Allah Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tuh ya, jangan pelit-pelit dah. Orang uangnya uang Allah ya, kita pelit-pelit amat ya. Kita sedekahin, terus Allah kasih lagi lebih banyak insya Allah ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.